Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel PB Febriadi. Kali ini kita akan sharing mengenai Google Classroom. Langkah pertama, Bapak Ibu silakan klik web browser. Contoh di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian ada dua langkah untuk masuk ke dalam Classroom ini. Yang pertama dengan mengetikkan classroom.google.com. Seperti ini Bapak Ibu. Atau langkah kedua dengan mengetikkan Google terlebih dahulu, kemudian klik aplikasi Google. Nah, di sini kita klik ikonnya yaitu Classroom. Ya, silakan yang menurut Bapak Ibu mudah, silakan pilih. Nah, selanjutnya karena akunnya masih menggunakan akun pribadi, maka saya akan masuk atau ganti ya menjadi akun sekolah. pbfebriadi@smkn2kortasik.sch.id. Nah, Bapak Ibu pastikan kelas yang Bapak Ibu ajar ada di sini. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Sesuai dengan SK tugas mengajar Bapak Ibu. Oke, selanjutnya untuk mempersiapkan mengajar, kita klik kelas yang akan kita ajar. Ya. Contohnya tadi saya mengajar kelas 12 SIJA. Bapak Ibu, ini adalah tab atau menu forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Yang isinya untuk forum ini adalah berupa rekaman semua guru yang sudah memposting tugas. Ya. Jadi kita bisa melihat tugas kita di sini. Kemudian juga sebagai forum untuk memberikan informasi kepada seluruh siswa yang ada di 12 SIJA ini ya. Seperti itu. Dari semua guru. Adapun untuk tugas kelas, ini adalah berisi tugas-tugas. Ada 6 pilihan yang bisa kita isi. Untuk tugas ini bersifat global. Kita bisa mengisikan tugas berbasis video, kemudian berbasis file dokumen, ya, link dan sebagainya. Kemudian untuk tugas kuis juga sama, tapi ini dikhususkan untuk membuat tugas kuis menggunakan Google Chrome, maksud saya Google Form. Kemudian ini juga sama, tugas pertanyaan, di mana kita memberikan pertanyaan kepada siswa dan nanti semua siswa akan menjawab. Dan bedanya dengan materi adalah untuk materi ini siswa tidak diharuskan untuk mengirimkan tugas. Jadi tidak ada tugas. Ini adalah sebagai bahan bacaan saja. Atau kalau video nanti supaya dia bisa memutar video tersebut untuk pembelajaran. Ya, seperti itu. Contoh seperti itu ya. Kemudian untuk yang buat postingan yang sudah kita buat, ya, jadi kita bisa menggunakan postingan yang telah kita buat sebelumnya. Sehingga untuk jadwal blog ini kita bisa memakai tugas yang diberikan oleh kita ke kelas yang minggu kemarin yang kita gunakan lagi di kelas yang minggu sekarang. Tinggal Bapak Ibu mengedit kelasnya saja ya di petunjuknya. Oke, untuk anggota ini berisi nama-nama dari semua guru dan semua siswa kelas 12 SIJA. Dan untuk menu nilai, ini nilai dari semua siswa dari semua mata pelajaran. Oke. Nah, Bapak Ibu sebelumnya harus menyiapkan teaching material terlebih dahulu. Ya, sebelum kita mengajar supaya mudah, supaya filenya sudah ada di cloud internet, maka
Bapak Ibu tidak akan susah untuk mengambil dokumen atau filenya karena sudah disimpan di Google Drive, adalah salah satu aplikasi yang ada di Google. Kita bisa klik Drive ya. Kita buat tab baru dengan cara klik plus di sini. Ada dua cara sama. Kalau tadi Classroom, kalau sekarang kita ketikkan Drive google.com. Bapak Ibu juga bisa klik aplikasi Google dan pilih Drive. Inilah ikonnya ya. Silakan pilihlah yang mana yang mudahnya. Nah, di sini kita akan diarahkan secara otomatis oleh Google ke Drive saya. Tapi ini masih menggunakan akun pribadi. Saya akan ganti menjadi akun yang untuk sekolah. Menjadi sekolah ya. Nah, inilah tampilan Drive saya untuk mengajar di Classroom SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Bapak Ibu bisa membuat folder terlebih dahulu dengan cara klik baru di sini folder, atau klik kanan di area kosong di sini ya, di luar file yang kosong aja di sini nih. Ini klik folder baru. Nah, tapi yang mudah di sini Bapak Ibu. Klik plus baru folder. Oke, misalnya saya masukkan kelas 12 SIJA. Klik buat. Nah, sudah terbuat folder dengan nama 12 SIJA. Kemudian klik dua kali. Nah, untuk merapikan supaya rapih ya, maka kita buat lagi folder. Ya, kita kasih nama modul. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita buat lagi soal. Oops. Oke. Kita rename saja barusan. Atau kita hapus saja dulu. Oke, plus folder soal. Baik. Oke, misalnya saya akan memasukkan tugas di kelas 12 SIJA ini. Ya, caranya adalah klik baru upload file. Misalnya saya isi untuk SIJA ini seperti inilah, kuis. Ya. Oke, selanjutnya, nah berarti file kuis ini sudah masuk ke dalam Drive 12 SIJA subfolder soal. Sehingga ketika kita akan mengambil soal ini, kita bisa langsung membukanya dari Google Drive atau dengan cara klik dapatkan link. Klik kanan ya, dapatkan link. Nanti linknya kita masukkan ke dalam tugas untuk siswa. Oke, selesai. Nah, Pak Ibu silakan klik lagi kelas 12 SIJA-nya. Contohnya di sini ya. Adapun nanti kelasnya terserah Bapak Ibu sesuai dengan jadwal mengajarnya. Itu kita pilih dulu tugas kelas, menu tugas kelas, kemudian buat. Kemudian karena ini tugasnya berbentuk pilihan ganda, jadi kita bisa buatnya di tugas kuis. Seperti itu. Misalnya 3.7. Oke.
Nah, Pak Ibu bisa klik langsung kalau misalnya membuat langsung, silahkan. Ya, seperti ini. Di sini kita kasih quiz KD 3.7 buat aplikasi Internet of Things berbasis mobile. Oke. Nah, untuk isian siswa, kita bisa masukkan nama, kemudian pilihannya jawaban singkat, dan wajib diisi. Selanjutnya, klik plus lagi, kelas. Nah, kelas ini kalau lebih dari satu bisa menggunakan option seperti ini. 12 hija 1 misalnya kalau ada 2 kelas. 12 hija 2. Tetapi untuk hija ini baru satu kelas. Sehingga kita bisa masukkannya dengan jawaban singkat saja, Bapak. Ya, wajib diisi. Selanjutnya kita tambahkan section. Sehingga nantinya ketika siswa memasukkan nama dan kelas, ada tombol lagi untuk bagian kedua. Nah, ini kita kasih kuis saja dan jawablah pertanyaan dengan tepat. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu silakan masukkan pertanyaannya. Misalnya aplikasi yang digunakan untuk membuat IoT berbasis adalah kita masukkan contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini soalnya. Nah, kalau Bapak Ibu belum muncul seperti ini kunci jawaban, maka klik dulu setelan atau setting yang gambar ikonnya roda, kemudian klik quiz. Nah, ketika quiz ini hanya untuk satu kali, sehingga siswa tidak bisa melakukannya 2 kali, maka diklik ini, batasi 1 tanggapan. Tetapi kalau misalnya quiz ini bisa untuk berapa kali sampai anak bisa, sampai nilainya 100, nah ini jangan diklik. Kemudian supaya lebih mantap, acak urutan pertanyaan. Oke. Kemudian tampilkan status progres dan pesan konfirmasi apabila siswa sudah selesai. Terima kasih sudah. Itu ya. Kemudian quiz. Nah, di sini di on kan seperti ini ya. Jadi jangan di off kan tapi di on kan. Ya. Simpan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita coba diklik kunci tambah jawabannya. Nah, kalau kita misalnya membuatnya 5 berarti untuk mencapai 100 berarti 20 nilainya. Kalau kita buat 10 berarti poinnya 10. Kalau kita mau membuat 2 soal berarti ya 50.
Contoh ya Bapak Ibu. Selesai. Nah, kalau ada soalnya yang hampir sama, maka kita bisa menduplikatnya nanti ya, sehingga tidak usah capek-capek. Nah, ini wajib diisi dan ini duplikat. Nah, kalau membuat IoT berbasis web, sekarang berbasis mobile. Ini jawabannya adalah Arduino. Kemudian klik lagi kunci jawaban sini, klik kunci jawaban, blink, selesai. Kita lihat dulu tampilan siswa. Untuk siswa apa tinjau, klik. Nah, ini contohnya. Nah, jadi ketika kita menambahkan section ada berikutnya, kemudian ini ada progress nih, kelihatan. Kita klik Arduino dan blink, kirim. Nah, ini pesan yang kita inputkan tadi ya, dan siswa bisa langsung lihat skornya. Selain melihat skor, juga siswa bisa melihat apakah betul tidaknya ya. Ini kalau tidak benar berarti ininya bukan hijau tapi cakra ya, bukan checklist tapi cakra, kemudian warnanya merah. Seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita close saja. Kita close. Klik. Oke, sudah ada ya. Nah, ini ada penginforan nilai ya. Jadi ini diaktifkan supaya nanti kita mudah untuk menginput nilai dari Google Form ke Classroom. Ini untuk semua siswa. Nanti kalau misalnya ada yang untuk soal yang untuk remed, kita bisa memilihnya sesuai dengan siswa yang akan diremednya. Misalnya Abdul Aziz atau siapa gitu ya yang akan diremed. Contoh ini ya. Jadi tidak semua. Kalau ini untuk semua, kalau kita membuat batas waktu silakan, tapi kalau menurut hemat saya tidak ada batas waktu. Topiknya adalah pelajarannya. Saya mengajar sistem Internet of Things dan ditugaskan. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengisinya sebelum hari H-nya, maka bisa dijadwalkan, kemudian pilih tanggal berapa dan jamnya jam berapa, jam pelajarannya, gitu ya. Atau akan di open tugas ini jam berapa, seperti itu. Ya, nah, inilah contoh untuk membuat tugas berbasis quiz. Kemudian tugas untuk kita membuka file yang telah kita buat di Word ya. Contohnya ini kita masukkan dulu. Misal ya. Ini silakan. Misalnya nah, ini tambahkannya Bapak Ibu bisa menggunakan Google Drive yang sudah kita buat tadi di Drive saya. Oke. Drive saya dan 12 saja soal dan klik. Kita sudah masuk ke dalam Classroom ya. Ini sama semua siswa, batas waktu, kemudian isi SOIT. Kalau misalnya mau menambahkan video, maka kita
bisa buka dulu videonya, kemudian link YouTube-nya masukkan. Misalnya contoh youtube.com. Nah, kita ketikkan misalnya IoT link. Nah, ini project IoT. If you Kita want to bisa sell online, klik dan make sure you stand out. kita ambil Go to linknya. Wix. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah project Nah, IoT yang kita ambil mampu linknya. Copy. Kita masukkan ke YouTube. Klik YouTube, kemudian di isian ini kita paste atau tempelkan, klik telusuri dan kliklah videonya dan tambahkan. Maka videonya akan masuk ke dalam tugas ini. Kemudian tugaskan. Ya, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti setelah siswa mengirimkan tugas, maka Bapak Ibu bisa mencarinya di topik atau mata pelajaran Bapak Ibu ya. Silakan di ini SIoT. Nah, ini yang barusan kita hapus saja ya karena ini contoh. Push. Nah, inilah contoh tugas yang saya posting. Oke. Untuk mengisi nilainya, karena ini ada filenya, maka kita klik ya nama siswa dengan atau klik tadi yang file tugasnya ini. Nah, kita lihat. Nah, ini siswa yang sudah menyerahkan tugas 2 orang. Dan ini kita kasih nilai yang bagus karena dia sudah mengirimkannya di awal waktu. Oke. Oke, berarti ini rajin ya. Oke, mantap. Saya kasih nilai 100 dan komentar pribadinya good. Posting dan klik kembalikan. Oke, kembalikan. Selanjutnya ini yang belum ya. Oke, kita bisa melihat lagi siswa yang sudah menyerahkan. Nah, ini Widi ya, Widi. Jadi kita bisa ngeceknya di sini supaya tidak satu-satu nextnya. Jadi statusnya yang diserahkan. Artinya diserahkan itu siswa sudah mengirimkan tugas. Kalau ditugaskan ini siswa yang belum mengirimkan tugas. Adapun yang dinilai itu adalah siswa yang sudah dinilai. Seperti ini ya. Tadi saya mengisi nilai Aprizal, sekarang saya mengisi nilai untuk Widi. Ini manual ya. Oke, tapi Widi juga rajin ya. Oke. Kita lihat. Wah, ada pesawat nih. Oh ya, ini bukan dari IoT-nya, ini sampul bukunya ya. Background bukunya. Oke. Wah, betul ya. Ini mantap sekali nih. Walaupun manual, tapi memang jelas. Sesuai dengan rangkuman dari video yang saya lampirkan untuk mereka buat rangkumannya. Oke. Saya kasih 100. Kemudian saya kasih komentar good, artinya nilainya bagus ya. Kemudian kembalikan. Sehingga setelah saya mengembalikan 2 siswa ini, saya bisa melihat statusnya ya. Ini akan berubah nanti tuh 2 dinilai ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, apabila ingin friksi jadul ya, ingin membuat live meeting dengan siswa, silakan klik Meet Google.
.com lookup ini di forum, ya, klik atau tugas kelas itu di Meet ya, Meet ini ya. Nah, kalau saya suka di sini di forum, klik, maka akan langsung membuka ya seperti ini. Baik, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.